Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Hari ini Nazia akan berbagi cerita tentang hal yang selalu teman-teman tanyain, yaitu beasiswa yang Nazia ambil untuk melanjutkan ke jenjang S2. Nama beasiswanya adalah YTB Turkiye Bursları. Turkiye Bursları adalah beasiswa penuh atau biasa disebut fully funded dari pemerintah Turki untuk pelajar internasional dari berbagai negara, dan Indonesia merupakan salah satu negara tersebut. Beasiswa ini berbeda dari beasiswa yang lainnya karena mereka memberikan biaya pendidikan berikut dengan penempatan universitasnya. Kita bisa memilih maksimal 12 pilihan dari kampus yang bekerja sama dengan beasiswa tersebut. Jadi kalau misalnya kita lulus beasiswanya, otomatis kita lulus di salah satu kampus yang telah kita pilih saat mendaftar. Ini dibuka bagi para pelajar yang akan melanjutkan studinya ke jenjang S1, S2, S3, dan bahkan mereka menyediakan program penelitian, program partnership, dan lain-lain. Bisa teman-teman cek di websitenya langsung, linknya ada di description box. Apa aja sih yang akan di-cover oleh beasiswa ini? Nah, beasiswa ini mengcover uang pendidikan, sudah pasti ya, atau tuition fee, termasuk preparation school seperti kursus bahasa Turki, kemudian akomodasi seperti visa, tiket pesawat, once of return, asrama, kemudian monthly stipend atau uang bulanan, asuransi kesehatan selama masa studi, misal Nazi S2 berarti 3-4 tahun, 1 tahun kursus bahasa Turki, ini sifatnya wajib, dan 2-3 tahun studinya. Tapi jangan sampai 3 tahun ya untuk tingkat master ini, diusahakan. Oke, kriterianya gimana untuk mendaftar beasiswa ini? Nah, adapun kriteria atau persyaratan umum untuk mendaftar beasiswa ini, untuk yang akan melanjutkan ke jenjang S1, nih teman-teman yang akan melanjutkan S1, minimal nilai totalnya yaitu 70%. Berarti kalau misalnya di ijazah SMA itu minimal nilai akhirnya itu 70. Nah, untuk umur, S1 maksimal umurnya saat mendaftar yaitu 21 tahun. Oke, bagi teman-teman yang akan melanjutkan ke jenjang S2, minimal nilai yaitu 75%, atau jika dari IPK total 4, maka minimal IPK-nya yaitu 3. Untuk maksimal umur saat mendaftar yaitu 30 tahun. Selanjutnya untuk jenjang S3, maksimal umur saat mendaftar yaitu 35 tahun, dan untuk minimal nilai atau IPK-nya sama yaitu 75% atau IPK 3. Dan bagi teman-teman yang ingin mendaftar ke jurusan kesehatan seperti kedokteran, farmasi, dan lain sebagainya, minimal nilai total atau nilai akhirnya yaitu 90%. Jika dari skor 100, maka minimal nilai akhirnya yaitu 90. Nah, terus gimana Naz kalau kita mau daftar? How to apply? Gimana cara daftarnya? Pendaftaran beasiswa ini dilakukan sepenuhnya secara online sejak sebelum corona, bukan hanya karena ada COVID-19, tapi memang biasanya juga dilakukan sepenuhnya secara online. Untuk mendaftar beasiswa ini, teman-teman bisa membuat akun, dari sekarang sudah bisa dibuat akunnya. Membuat akun terlebih dahulu di tbbs.turkiyebursları.gov.tr ataupun bisa download aplikasinya dari Play Store. Nanti link websitenya ada di description box juga. Nah, tampilan aplikasinya seperti ini kurang lebih teman-teman. Kalau sudah login, nanti teman-teman mengisi setiap menunya seperti personal information, contact information, family information, educational background, dan lain-lain. Nah, adapun untuk menu My Application bisa dilengkapi ketika pendaftaran beasiswa sudah dibuka. Teman-teman bisa nonton video tutorialnya langsung di YouTube resminya YTB. Link ada di description box. Nah, berkaitan dengan pendaftaran, kira-kira dokumen apa saja yang harus dipersiapkan oleh teman-teman? Yang pertama, National ID Card atau KTP, atau bisa juga paspor. Kemudian, pas foto terbaru. Kemudian ijazah pendidikan tingkat sebelumnya, misalnya jika teman-teman mendaftar S1, maka siapkan ijazah SMP dan SMA. Jika teman-teman mendaftar S2, teman-teman siapkan ijazah SMA dan S1, dan seterusnya. Setelah itu, teman-teman jangan lupa siapkan juga sertifikat kemampuan bahasa seperti TOEFL, IELTS, jika teman-teman memilih jurusan yang bahasa pengantarnya bukan berbahasa Turki tetapi berbahasa Inggris, berbahasa Arab, atau mungkin bahasa yang lainnya. Karena di Turki
ada juga yang multilingual, universitas yang multilingual. Kemudian beberapa universitas juga mensyaratkan adanya sertifikat GRE, GMAT, SAT, dan teman-temannya dan kawan-kawannya. Nanti teman-teman bisa cari tahu apa itu sertifikat GRE, GMAT, SAT, sejenis sertifikat yang menunjukkan kemampuan akademik kita. Jadi nggak semua kampus mensyaratkan TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, dan lain sebagainya. Tergantung kampus dan jurusan yang teman-teman pilih. Kemudian yang nggak kalah penting, teman-teman juga siapkan surat rekomendasi, kemudian surat sertifikat atau surat keterangan seperti teman-teman aktif organisasi, SK organisasi, dan lain sebagainya, sertifikat pelatihan, sertifikat kejuaraan, sertifikat volunteering, itu bisa teman-teman nanti upload di aplikasi. Yang penting jangan sertifikat tanah teman-teman upload. Lalu bagaimana proses seleksi beasiswa ini? Nah, beasiswa ini dalam menyeleksi pendaftarnya itu melalui 4 tahap. Yang pertama, tahap preliminary assessment. Tahap ini merupakan penyeleksian berkas secara umum, yaitu berdasarkan syarat atau kriteria umum yang tadi sudah kita bahas di awal. Jadi masih secara general, hanya untuk memastikan apakah pendaftar ini memenuhi batas umur yang sudah dijelaskan, apakah mencapai nilai minimal yang sudah disyaratkan, seperti itu. Kemudian tahap kedua yaitu shortlisting. Setelah semua berkas yang sesuai kriteria itu di listing, selanjutnya berkas memenuhi syarat akan direview lagi berdasarkan pencapaian akademik, kemudian prestasi, kejuaraan-kejuaraan, career goal, ketertarikan akademik, keaktifan di organisasi dan di bidang sosial lainnya, kemudian konsistensi teman-teman dalam memilih jurusan, serta letter of intent yang sudah dibuat. Setelah tahap ini dilakukan, masuk ke tahap berikutnya yaitu interview. Jadi orang-orang yang diinterview adalah orang-orang yang secara berkasnya sudah direview dengan sangat ketat, sehingga loloslah mereka ke tahap interview. Setelah interview dilakukan, masuk ke tahap berikutnya yaitu final selection. Jadi orang-orang yang diinterview ini kemudian diseleksi lagi untuk nanti ditentukan siapa yang lolos beasiswanya gitu. Nah teman-teman, itulah serangkaian proses seleksi beasiswa Turki secara ringkas. Nanti kita akan bahas bagaimana berkasnya, bagaimana interviewnya lebih lanjut di video selanjutnya. Dan terakhir yang gak kalah pentingnya, kapan pendaftaran beasiswa ini dibuka? Oke teman-teman, setiap tahunnya beasiswa dibuka sekitar awal bulan Januari sampai akhir Februari. Tahun 2021 atau tahun ini, waktu itu pendaftaran dibuka dari awal Januari sekitar 10 Januari dan penutupannya yaitu 20 Februari. Kalau aku nggak salah ingat ya. Nah kemungkinan di tahun 2022 juga sama, dibuka bulan Januari awal sampai Februari akhir. So guys, prepare yourself well and see you in Turkey.